A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nasyhadu alla ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa sholatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim, amma ba'du. Segala puji hanya kepada Allah yang telah memberi kita semua kesempatan untuk bisa bertemu pada malam ini, malam hari di US, sore hari di US, atau pagi hari di Indonesia. Ya alhamdulillah kita masih diberi nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan acara ini. Alhamdulillah kita juga diberi kesempatan untuk mempelajari ilmu baru insya Allah pada malam hari ini ya. Jazakumullah khair kepada Mas Arief Iswanto dan tim yang telah dengan sigap menampung keinginan kita semua untuk belajar membuat tempe secara praktis dari para narasumber yang pada malam hari ini hadir. Dan insya Allah tidak membuang waktu lagi, insya Allah saya akan membacakan profil singkat dari para narasumber kita malam ini, yaitu Bu Nining Sutarjo dan Pak Iskandar Danusubroto. Yang pertama Bu Nining Sutarjo, MS CSA, itu tinggal di Kentucky. Beliau lulusan dari University of Kentucky. Kalau saya mohon maaf kalau saya salah, tolong dikoreksi. Tapi saat ini beliau masih aktif bekerja sebagai peneliti di University of Kentucky, peneliti di bidang benih atau biji sebagai ahli biji-bijiannya sejak tahun 1993. Jadi sudah, insya Allah pengalamannya sudah banyak sekali ya Bu Nining Sutarjo ini. Dan beliau juga jagonya membuat tempe dan juga terkenal dengan peyeknya, insya Allah. Banyak yang bisa kita belajar dari Bu Nining ini. Selanjutnya saya perkenalkan juga Pak Iskandar Danusubroto, beliau tinggal di Indiana. Pak Iskandar selain menyandang gelar MBA dan PhD, beliau ini punya segudang pengalaman menjadi top eksekutif di berbagai badan usaha di Indonesia, diantaranya Presiden atau CEO PT Indonesia Telemedia, kemudian juga Vice President PT Telkom Indonesia, kemudian International Specialist di NYNEX atau yang sekarang jadi Verizon, dan masih banyak lagi yang tidak bisa disebut satu persatu di sini. Nah, Pak Is ini sekarang adalah direktur dari sebuah perusahaan konsultan Prodigus Technology Consulting LLC yang bergerak di bidang web dan graphic design, 3D animation, serta bidang web application yang salah satu kliennya adalah AT&T dan GS Store, yaitu yang mengurus jurnal itu. Nah, singkat kata ya, kalau soal business skill itu Pak Is itu tergolong yang banyak keahliannya. Dan yang lebih hebat lagi ya, segala yang skill yang dimiliki Pak Is ini tidak pernah, terutama Pak Is dan istri Bu Is ini tidak pernah berhenti belajar ilmu apa saja ya, banyak yang dipelajarinya selama bermanfaat. Dan kalau juga semangat belajar Islamnya, bahasa Arab, ya kita patut mencontoh beliau-beliau ini. Dan juga jangan lupa Pak Is itu juga sangat telaten mengurus kebunnya. Beliau dan istri juga punya kebun di rumah beliau yang bernama apa ya Pak Is ya, saya lupa namanya. Tajmurah. Ada nama, kenapa? Tajmurah. Tajmurah. Tajmurah Garden. Subhanallah. Ya, saya lupa menambahkan untuk Bu Nining Sutarjo, tadi beliau itu CSA itu singkatan dari Certified Seed Analyst. Beliau itu merupakan ahli bibit
peringkat 176 di antara 500 ahli bibit ya, certified seed analyst di Amerika. Hebat bukan kita orang Indonesia punya salah satu yang bisa mewakili orang Indonesia ya, alhamdulillah. Baiklah, sudah dari janji saya cuma 2 menit jadi udah 4 menit kayaknya. Insya Allah kita berikan kesempatan kepada Bu Nining Sutarjo untuk menampilkan membawakan ini presentasinya. Silakan Bu Nining. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan nikmat kepada kita semua ya, khususnya pada malam hari ini kita bertemu dan akan berbincang di program Hobimu ini. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya dan pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman. Insya Allah termasuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Tidak lupa juga saya sampaikan ucapan terima kasih kepada panitia penyelenggara program Hobimu dari pengurus cabang Muhammadiyah di Amerika Serikat ini. Oke, akan saya diskusikan atau sampaikan secara singkat tempe gitu ya. Ini. Terus poin-poin yang insya Allah akan saya sampaikan di sini adalah apakah tempe itu, terus mengapa saya membuat tempe sendiri, terus yang ketiga adalah bahan utama yang digunakan untuk membuat tempe, keempat manfaat tempe itu untuk kesehatan, dan yang terakhir, poin yang terakhir nanti bagaimana cara membuat tempe itu yang insya Allah akan disampaikan oleh Pak Iskandar. Di slide saya ini, yang sebelah kanan adalah tempe yang saya buat di laboratorium gitu ya, menggunakan salah satu chamber di sana. Oke, seperti saya sampaikan tadi ya, kami yang tinggal di Amerika, di tempat pekerjaan, sering sekali dapat pertanyaan teman-teman di tempat pekerjaan itu, apa sih tempe itu? Dan mereka menyebutnya bukan tempe tapi tempeh. Ya. Saat sekarang ini tempe sudah dikenal lebih luas oleh American public. Tempe sudah dijual di banyak grocery store. Berbeda waktu kami pertama kali datang di akhir 80-an dan awal 90-an. Tempe hanya dijual di specialty store, tapi masih banyak juga sampai sekarang Amerikan yang belum pernah melihat langsung bentuk dari tempe. Kalau ada pertanyaan dari mereka, biasanya akan saya jawab, tempe is a soy-based product. It is made by fermenting cooked soybean. Setelah itu mereka masih bertanya-tanya juga, tapi alhamdulillah di lab gitu ya, saya membuat tempe, jadi mereka tahu tempe itu seperti apa. Ini yang di slide saya itu ada diagram gitu ya, dari soybean sampai ada rhizopus itu kayak bahasa Latinnya. Terus akhirnya bisa buat tempe. Mereka itu sama heran, loh, dari kedelai kok bisa jadi seperti cake gitu. Oke. Awalnya kenapa saya membuat tempe sendiri itu pertama itu rindu sekali masakan dari kampung halaman ya, yang harus dimasak dengan tempe segar tentunya, untuk mendapatkan cita rasa yang aromanya khas asli dari tempe dari kampung halaman gitu. Kami sudah mencoba berbagai merek yang dijual di grocery,
tapi rasanya tidak ada yang kayak asli gitu seperti yang kami inginkan gitu. Sebetulnya dari pengolahan higienis tempe itu akan menghasilkan mutu gizi, protein, vitamin, mineral yang lebih baik. Sedangkan manfaat kenapa saya membuat tempe sendiri itu sebetulnya dari di laboratorium gitu ya, untuk memanfaatkan keberadaan kedelai dari sisa kedelai dari penelitian dan pemeriksaan yang dibuang sebagai limbah gitu. Jadi di laboratorium itu biji-biji yang kami tangani itu salah satunya yang terbesar adalah kedelai gitu. Dan kedelai itu setelah diteliti akan dibuang. Dari situlah saya terus berbicara dengan supervisor ya, apakah boleh saya mengambil kedelai-kedelai itu untuk dimanfaatkan. Dengan senang hati diizinkan, dan gambar di slide ini saya di depan chamber yang kami punya di laboratorium. Jadi ini di ruangan besar gitu ya. Kami punya beberapa chamber, ada juga di ruangan yang lain. Chamber itu sebetulnya seperti kulkas yang kita punya gitu ya. Tapi di sini bisa di-set temperaturnya seperti yang kita inginkan. Ini banyak tombol di atas. Terus juga humidity-nya bisa di-setel. Untuk tempe sendiri itu bila membutuhkan humidity yang sangat tinggi. Itu di atas antara 80 sampai 90% gitu. Jadi salah satu chamber ini kadang kosong, dan dengan senang hati juga supervisor saya mengizinkan saya untuk menggunakan salah satunya gitu. Terus ada kesempatan ilmiah bahwa makanan yang tersedia saat ini yang berasal dari tanaman GMO gitu ya, tidak menimbulkan risiko yang lebih besar kesehatan yang lebih besar bagi kesehatan manusia daripada pangan yang ditanam secara konvensional. Tetapi setiap pangan GM perlu diuji kasus per kasus sebelum dipasarkan ke publik gitu. Itu sumbernya dari sumbernya diambil dari yang terpercaya gitu. Jadi kebanyakan kedelai yang ada di Amerika itu kedelai transgenik. Kebanyakan kedelai transgenik ini digunakan untuk makanan hewan, terutama unggas dan ternak, serta membuat minyak kedelai. Ini juga digunakan sebagai bahan lecithin, pengemulsi dan protein dalam makanan olahan. Sedangkan bahan utama untuk tempe itu sendiri adalah kedelai. Dan juga ada juga yang non kedelai seperti kita sebut di termnya benih atau seed itu non kedelai small grain, diantaranya ada barley, terus ada wheat, ada rye, dan ada rice pun termasuk di dalamnya gitu. Jadi ini sebagai gambaran bahwa kedelai di dunia itu dihasilkan oleh negara-negara yang termasuk penghasil kedelai terbesar ya. Ini dari Amerika, dari Brasil, Argentina, Cina, dan India gitu. 94% soybean atau kedelai crop di Amerika itu sudah di genetically modified to be herbicide tolerant gitu. Jadi yang kita sebut dengan nama GMO itu. Gitu. Ini tahun gitu ya, tahun produksi itu saya ambil dari sumber yang sangat terpercaya, itu dari World Market of Trade, dari USDA publikasi ini. Jadi tahun 2017 dan 18 Amerika itu yang paling tinggi, kedua paling tinggi setelah Brasil gitu. Terus ini berikutnya tahun kemudian tahun 18, 19 Amerika menduduki yang tertinggi
yang kedua Brasil. Jadi antara Amerika dan Brasil itu dua negara yang memproduksi kedelai sangat tinggi untuk kebutuhan makanan sebetulnya ya di dunia ini. Jadi saya ke kanan lagi, inilah major negara-negara yang mengimpor kedelai dari Amerika. Gitu. Itu yang terbesar itu adalah Cina, kedua Meksiko, terus ketiga Egypt, keempat adalah Jepang, dan Indonesia adalah pengimpor kedelai dari Amerika, kelima gitu. Untuk apa sih kedelai yang di Indonesia, yang dari Amerika ke Indonesia itu sebagai bahan tempe itu sendiri gitu. Terus untuk selanjutnya manfaat tempe. Kita semua sudah tahu ya, manfaat tempe itu kenapa kok banyak digemari orang, itu karena bisa dikonsumsi oleh semua umur. Komposisi gizi tempe baik kadar protein, lemak, karbohidrat tidak banyak berubah dibandingkan dengan kedelai itu sendiri sebelum diolah. Gitu. Tempe juga sebagai sumber vitamin B. Selama proses fermentasi tempe terdapat tendensi adanya peningkatan derajat ketidakjenuhan terhadap lemak. Yang ketiga yaitu menghentikan reaksi pembentukan radikal bebas. Dalam tempe juga ditemukan suatu zat antioksidan dalam bentuk isoflavon. Tempe juga merupakan yang sekarang lagi ngetren ya, itu sumber prebiotik dan probiotik gitu. Sedangkan ini khasiat tempe sendiri itu di sumbernya dari Mbak Isna mungkin tahu, Profesor Made Astawan itu banyak sekali membicarakan dan tentang tempe ini ya. Terus komponen dan fungsi fisiologis dari itu protein kedelai itu adalah bisa sebagai penurun kolesterol, pencegah penyakit jantung, penurun lemak tubuh, dan perbaikan sekresi insulin. Juga tempe mengandung komponen itu peptida bioaktif. Di sini fungsi fisiologisnya antioksidan, penurun tekanan darah, fagositosis. Jadi tempe juga mengandung isoflavon. Itu di sana berfungsi sebagai anti kanker, antioksidan, pencegah penyakit jantung, pencegah osteoporosis, penurun rasa sakit dari gejala-gejala menopause. Itu sangat ditekankan ya oleh beliau. Terus tempe mengandung saponin, itu berfungsi secara fisiologis itu anti kanker, antioksidan, penurun kolesterol, pencegah agregasi platelet, pencegah HIV. Sedangkan juga berikutnya beliau menerangkan di sana bahwa tempe itu mengandung fitosterol, itu fungsinya sebagai anti kanker. Juga asam fitat sama itu sebagai anti kanker. Kemudian tempe juga mengandung komponen hemaglutinin, itu berfungsi sebagai aktivasi sel untuk kekebalan tubuh. Dr. Profesor Made juga menerangkan di sana tempe mempunyai komponen antistripsin, itu juga berfungsi sebagai anti kanker. Jadi banyak sekali fungsi dari tempe yang kita tidak sadari. Demikianlah secara dapat yang saya sampaikan. Satu disclaimer, saya bukan seorang ahli gizi, saya hanya seorang hobiis pembuat tempe dari pergulatan dengan kedelai di seed laboratorium yang lebih dari 25 tahun ya. Jadi kedelai sangat saya cintai. Saya dapat practical knowledge tentang kandungan gizi kedelai, pengetahuan praktis tentang manfaat kedelai, dan kesukaan akan tempe sebagai menu rutin di keluarga, merasa ringan dan mudah
untuk membuat tempe skala rumahan untuk konsumsi terbatas tentunya. Dan alhamdulillah lagi hampir 99% ya kalau membuat tempe itu selalu jadi. Jadi skala kecil dibuatnya sehingga tempe itu selalu fresh dan bisa dimakan juga dengan dengan sambal walaupun mentah gitu ya. Jadi itulah sekilas tentang tempe yang saya ketahui, dan wabillahi wabitaufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Isna. Wabarakatuh. Ya, jazakillah khair Bu Nining. Mohon maaf tadi kalau saya ini dengar nggak suara saya dengan jelas? Maaf. Dengar pelan. Oke, alhamdulillah. Tadi saya ya, insya Allah saya tadi saya lupa. Ya alhamdulillah kalau Bu Nining itu tadi tepat waktu, alhamdulillah. Jadi tadi kami sudah merencanakan waktu Bu Nining sekitar 15 menit, alhamdulillah. Kemudian nanti selanjutnya Pak Iskandar akan mungkin sekitar 40 menit insya Allah. Karena memang waktunya sangat terbatas. Tanpa menunda lagi, insya Allah kita lanjutkan ke Pak Iskandar. Silakan Pak Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalatu ala rasulillah, Nabi Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus PCIM di Amerika dan juga kepada moderator kita, Ibu Isna, atas waktu yang disediakan oleh panitia untuk mengadakan presentasi. Ini bentar, ini kok dari nih keliru. Iya, ini udah betul ini yang sekarang. Ya, insya Allah saya akan memberikan presentasi dengan slide ya, untuk sekitar total 40 menit ya Pak ya. Jadi nanti insya Allah saya akan, ini kenapa nggak jalan ya? Slide-nya nggak jalan. Oh, ya ini agenda kita hari ini itu adalah pembuatan tempe secara praktis, makanan sehat dan bergizi. Jadi saya sebenarnya rada kaget juga ini tadinya yang meminta ini Mas Arief minta untuk diajarin bikin tempe karena saya hobinya bikin tempe. Boleh, saya bilang gitu. Cuman kok tiba-tiba jadi semua pada ikut jadi viral kayak gini, jadinya jadi jadi kaget juga gitu ya. Tapi alhamdulillah dengan adanya ini saya jadi menggali lebih dalam. Jadi di sini seumur saya yang masih remaja ini baru tahu bahwa untuk kita semua makanan sehat itu diperlukan untuk ketahanan tubuh, untuk segala macam proses penuaan dan sebagainya. Jadi insya Allah dengan belajar lagi kita bahwa kita tahu bahwa kita harus memakan makanan yang sehat. Orang bilang katanya you are what you eat. Jadi kita harus menjaga makanan kita sebaik-baik mungkin. Jadi nanti pada acara ini agenda hari ini adalah akan membicarakan sejarah tempe dan tempe makanan kesehatan. Itu tadi udah diketengahkan oleh Ibu Nining, kemudian peralatan yang diperlukan, pemilihan bahan, kemudian perbedaan cara membuat tempe, dan proses pembuatan tempe dan prakteknya nanti. Mari kita
mulai dengan sejarah pembuatan tempe. Jadi ini merupakan warisan pusaka nasional kuliner Indonesia. Jadi asli Indonesia. Jadi berasal dari Jawa, Mataram asalnya di kota Jogja dan Surakarta. Jadi nama aslinya sebenarnya dari Jawa kuno, tumpi ya. Itu ada satu makanan di sana yang berwarna putih dan dari tepung sagu. Jadi itu mirip, karena itu mirip sehingga dinamakan itu tempe. Dan itu bahwa tempe ini sudah dari awal sudah merupakan makanan atau tradisi kuliner kita, dan itu terlihat sudah berabad-abad. Dari sebelum abad 16 kita itu sudah mengkonsumsi tempe. Nah, kalau di Amerika sendiri, bahwa tempe itu dikenal oleh pada saat penjajahan Jepang. Jadi orang Amerika yang sebagai POW, prisoner of war, itu ditahan di Indonesia, dan karena asupan makanan pada saat itu sangat sulit, hidupnya sangat sulit, maka mereka makan tempe. Dan ternyata dari situ bahwa tempe itu merupakan asupan gizi yang terbaik. Dan ini yang saya baru ngeh, bahwa tempe kita itu merupakan asupan gizi yang terbaik, makanan kesehatan. Dan kemudian itu tahun 1942 ya, itu pada saat itu. Kemudian ada kaum hippies waktu itu, ada spiritual community yang belajar membuat tempe di library di Washington itu tahun 70. Dan sekarang ada waktu itu Pacific Foods di San Francisco yang memproduksi makanan itu. Dan kemudian slide berikutnya adalah bahwa tadi sudah diketengahkan oleh Ibu Nining bahwa tempe itu adalah satu makanan kesehatan, mengandung probiotik, jadi kaya akan protein, besi, tembaga, zinc, jadi mineral dan vitamin itu luar biasa, dan itu lebih unggul dari susu. Yaitu lebih unggul dari susu, dan ada zat antioksidan yang menyerang radikal bebas, yang melawan radikal bebas yang menyerang sel-sel tubuh. Jadi ada penyakit degeneratif di sana, diabetes, jantung koroner, kanker. Tadi udah dianukan oleh Bu Nining, dan sebaiknya memang dihidangkan bersama prebiotik, yaitu makanan gula dan berserat. Prebiotik ini adalah konsumsi dari probiotik. Jadi makanan itu diasupkan oleh prebiotik supaya probiotiknya itu tetap hidup dan bertahan dan mempunyai manfaat untuk kita semua. Dan seperti kita tahu bahwa di alam ini banyak sekali radikal bebas yang akan membahayakan penghidupan kita. Jadi karena itu kita harus mempunyai ketahanan tubuh dengan mengkonsumsi probiotik dan prebiotik, dan supaya keseimbangan radikal bebas dan probiotik itu seimbang, tidak merusak radikal bebas tersebut, maka kita perlu mengkonsumsi probiotik. Dan probiotik bisa hidup kalau ada prebiotik. Jadi kalau kita dalam hal ini tempe itu probiotik, maka kita harus makan juga bersama itu prebiotik. Kurma misalnya, kemudian fig, kemudian semangka dan sebagainya, itu merupakan makanan daripada probiotik. Dan sekarang tempe merupakan mulai sudah mendunia, bahkan dari yang bersumber juga dari Eropa, Belanda terutama, dan itu menjadi terkenal di Amerika karena memang bergizi tinggi dan
itu untuk vegetarian. Sekarang banyak sekali masyarakat Amerika yang menjadi vegetarian. Nah, ini kita untuk membuat tempe ini memerlukan peralatan yang diperlukan, yaitu grinder untuk memecah memecah biji kedelai, kemudian panci, pressure cooker untuk merebusnya, kemudian nampan untuk mengeringkannya, kemudian saringan untuk membuang airnya, dan juga kulit kacang kedelai. Ziplock ini adalah sudah tahu semua bahwa Ziplock itu adalah bungkus plastik nanti untuk untuk diisi dengan tempe. Kemudian ada tatakan tempe untuk menaruh tempe di atas tatakan itu pada saat fermentasi. Kemudian ada heating mat seedling itu untuk pemanasnya, dan jelas penutup kain tebal. Dan kemudian ini pemilihan bahannya, yaitu bahwa bahan yang ini ada 4 sebenarnya bahan utamanya, yaitu kacang kedelai, apple cider vinegar, tepung beras, dan ragi. Nah, sekarang kita lihat kacang kedelai ini ada yang organik dan non organik. Ya, kalau yang organik, yang non organik itu banyak semacam kayak pestisida atau kimia yang digunakan untuk supaya tumbuh-tumbuhan itu sehat gitu. Kalau organik itu tanpa tanpa pupuk kimia dan tanpa jadi kalau yang organik itu adalah yang dari alam, sehingga karena itu dari alam, yang kita hidup dengan alam, maka insya Allah nggak ada efek samping. Kalau dengan non organik kemungkinan, karena itu dari bahan kimia. Dan seperti kita tahu bahwa kacang kedelai itu mengandung protein, besi, tembaga, jadi mineral dan vitamin. Nah, kenapa kita pakai apple cider vinegar? Karena itu bagus sekali faedahnya. Jadi selain daripada meningkatkan sensitivitas insulin pada penderita diabetes, jadi kalau mengkonsumsi apple cider vinegar, kita akan meningkatkan kadar insulin kita. Kemudian untuk kesehatan jantung dan koroner juga, kemudian juga melawan bakteri, karena asam yang bersifat asam itu akan membunuh bakteri-bakteri yang tidak digunakan oleh kita. Kemudian tepung beras. Nah, tepung beras ini adalah mediator pengembangan bakteri dalam ragi. Jadi mediator ini itu adalah semacam, ya boleh dibilang makanan lah, ada tempat bakteri itu tumbuh, memerlukan mediator. Jadi salah satu hal yang penting, karena bagaimana bakteri bisa tumbuh kalau tidak ada mediatornya. Ya, jadi di samping dengan kacang kedelainya sendiri, juga tepung berasnya. Jadi membantu sekali. Kemudian ada fungsinya juga, bahwa salah satu penyebab kegagalan pembuatan tempe adalah karena basah, ya, kedelainya basah. Dan itu pada saat proses peragian, maka tepung beras ini dipakai sebagai pengering supaya kedelainya jadi kering. Itu salah satu itunya, karena kapang itu bisa hidup kalau itu bakterinya kering, nggak terlalu basah. Kemudian kalau ragi, nah ini fungsi ragi itu adalah bakterinya terdapat di dalam alam. Jadi kenapa orang Jawa pada masa itu bisa membuat tempe
Ya karena di sana banyak daun waru atau daun jati. Jadi di daun waru itu ada bulu-bulu yang tempat kediaman Rhizopus oligosporus. Jadi zaman dulu orang, mungkin ini penemuannya pertama kali begitu ya. Ada kacang kedelai dibungkus dengan daun waru, akhirnya jadi tempe. Dan ternyata di situ adalah ada kapang yang Rhizopus oligosporus itu. Jadi makanan ini sangat sehat karena itu tadi. Jadi ada yang di atas tadi adalah bahwa, bentar ini nggak kelihatan. Iya, bahwa kacang kedelai mempunyai kandungan-kandungan asupan makanan yang baik. Dan ini ada ragi tempe itu beberapa merek Raprima Starter Culture unggul. Itu mereknya, tapi saya memilih Raprima karena dia diproduksi oleh LIPI Bandung. Jadi seperti kita tahu, dia dibuat di Bandung oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jadi itu adalah lembaga yang terpercaya. Sedangkan untuk banyak juga di sini yang membeli ragi dari Belanda atau Jerman, dan itu salah satu dari Belanda yang terkenal adalah yang dari kota Kerkrade ya, itu mereka mengembangkan ini sudah lama sekali. Jadi banyak sekali dan katanya disclaimer ya adalah bahwa mereka itu membuat kapang yang bukan yang dari Indonesia, karena kalau Indonesia itu negara tropis, sedangkan Eropa, Amerika itu negara subtropis. Jadi mereka menggunakan kapang yang berbeda. Saya akan singkat aja kalau gitu. Cara pembuatan ini ada yang direndam, ada yang tidak direndam. Kalau direndam ada yang semalaman. Jadi secara tradisional itu biasanya memakan waktu 4 hari. Dan kalau di sistem yang kita pakai ini itu bisa 5 jam sampai 2 hari. Jadi tergantung suhunya juga, suhunya berapa. Kalau suhunya sampai kita bikin 130 derajat Fahrenheit bisa 5 jam. Cuman dari segi rasa itu yang nggak gurih gitu loh, nggak gurih. Setelah itunya teksturnya nggak padat dan sebagainya. Nah itu kalau yang normalnya di kita yang bisa menjadi enak itu antara sehari 2 hari. Saya baru saja bikin kemarin 24 jam sudah jadi. Alhamdulillah bisa dikonsumsi sekarang itu. Cara mentah dengan kurma. Nah ini kita mulai proses pembuatan tempe. Jadi pembuatan tempe nomor 1 yang harus kita perhatikan adalah kebersihan. Semua alat semuanya yang akan kita pakai mulai panci, sendok, nampan dan sebagainya harus bersih dari minyak, dari kotoran, jadi kita harus dicuci pakai sabun sampai Jadi tangan kita terutama yang kalau ibu-ibu itu mau biasanya sambil masak sambil bikin tempe, nah itu yang susah itu. Itu karena sambil goreng itu kan minyaknya akan berakibat nggak baik bagi kapangnya. Dan ini bahannya yang saya akan buat adalah yang 400 gram kacang kedelai, 1 sendok makan ragi, 1 sendok makan tepung beras, 2 sendok makan apple cider vinegar, Ziploc. Pembersihan kulit. Nah ini pembersihan kulit bukan kulit saya ya, ini kulit kedelai ini. Itu direndam, direbus, dikuliti dengan hand blender. Kemudian pemecahan bulir kacang dengan grinder itu supaya kacang kedelai itu pecah, kemudian sehingga kulitnya gampang terkelupas. Jadi nggak perlu direndam semalaman, pakai air panas dan sebagainya.
Nah, ini perebusan kacang. Jadi akan ada 2 tahap. Perebusan kacang yang pertama itu kacangnya dicuci dulu sampai nah ini nanti akan ada di video presentation. Jadi dicuci 2 kali bersih, kemudian buang kulitnya. Jadi kemudian dikasih 2 sampai 4 sendok makan apple cider. Kalau ini pakai 1 sendok makan karena hanya 400 gram. Ini kita bicara 800 gram sebenarnya. Jadi saya setengah resep aja. Kemudian direbus sampai hanya 5 menit, matikan api, air jangan dibuang, panci ditutup, diamkan dingin 2 sampai 3 jam. Kemudian, nah ini kalau tidak menggunakan grinder, bisa pakai hand blender dan sebagainya. Nah, ini fungsi apple cider itu digunakan untuk menurunkan pH air tap water. Ya, jadi 6,5 sampai 9,5 tap water itu sehingga harus diturunkan menjadi 6. Nanti ada juga di anunya. Nah, kemudian ada perebusan kacang kedelai kedua. Setelah kulit dibuang dan sebagainya, aduk, rebus lagi, kemudian pakai apple cider vinegar lagi, tiriskan kedelai, taruh di nampan, ini nampannya. Jadi biar cepat kering, kemudian baru nanti setelah 2 jam atau 1 jam, tergantung kering enggaknya, kita anukan dengan dan ini peragiannya. Jadi kemudian diaduk dengan ragi dan dijaga moisturnya, kelembabannya, begitu. Nah, ini tempe dibungkus, kemudian terus masukkan ke dalam plastik ziplock, kemudian dan ini fermentasi, kita taruh di heat mat, kemudian tempe ini. Jadi saya kira ini ya. Jadi sekarang kita lanjutkan dengan peragaan praktek pembuatan tempe. Iya. Jadi silahkan Mbak Isna, kita akan ke dapur kami nanti akan ada seorang pemuda yang akan mempresentasikan memasak tempe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Is. Nanti ya kita masuk ke ini ya, ke cara langsung prakteknya, dan mungkin akan Pak Is juga nanti ya. Silakan siapa, mungkin Mas Arief ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Insya Allah hari ini kami akan membuat tempe dengan cara yang mudah, praktis, dan insya Allah berhasil. Apa yang diperlukan untuk membuat tempe ini? Yaitu kita memerlukan peralatannya adalah panci dengan stovenya, dengan kompornya. Kalau nggak pakai panci bisa juga dengan pressure cooker. Jadi ini malah lebih bagus, lebih cepat prosesnya. Dan kemudian kami memerlukan juga strainer. Strainer ini adalah saringan untuk nanti membuang membuang airnya. Kemudian setelah itu kami memerlukan juga ziplock. Ziplock ini yang berukuran sandwich ya, sambil dengan pisau gini. Dan kemudian kami memerlukan juga tatakan tempe. Ini tatakan tempe ini untuk menaruh tempe di sini dan ditaruh di tempat yang suhunya memungkinkan.
Jadi suhu yang diperlukan adalah antara 75 derajat sampai dengan 80 derajat Fahrenheit. Dan kemudian kami juga memerlukan nampan. Ini nampan untuk mengeringkan nanti setelah direbus, kemudian dikeringkan di sini, diangin-anginkan sebelum ada proses fermentasi, proses peragian. Dan juga kami memerlukan juga grinder yang secara manual di sini untuk memecah kedelainya. Nah, untuk di musim winter kita memerlukan apa yang disebut dengan heat mat seedling. Ini perlu untuk untuk memanaskan temperatur yang rendah di ruangan kita, di rumah kita. Jadi ini dipakai untuk biasanya untuk memanaskan penyemaian biji biji tanaman. Jadi itu yang kita perlukan. Dan kemudian kita memerlukan juga selain grinder itu, kalau memang punya KitchenAid bisa juga mempergunakan KitchenAid asal punya grindernya. Nah itu, dan kemudian untuk bahan kita memerlukan 400 gram kacang kedelai, 400 gram kacang kedelai, dan kemudian 1 sendok makan apple cider vinegar untuk rebusan pertama, dan 1 sendok makan apple cider vinegar untuk rebusan kedua. Selain itu juga perlu ragi tempe. Nah ini ragi tempe, kemudian juga tepung. Ini tepung beras. Nah tepung beras ini diperlukan untuk dicampur ke ragi tempe sebelum proses proses peragian. Dan tepung ini digunakan juga untuk mengeringkan kedelainya. Kalau pada saat pengeringan itu kurang kering, jadi dikeringkan dengan ini. Karena itu diperlukan tepung. Dan kemudian ini 1 sendok makan ragi, dan ini 1 sendok makan tepung beras. Dan kemudian tepung beras itu juga dapat dipergunakan oleh ragi ini untuk sebagai mediator, sehingga dia bisa berkembang dengan pesat. Nah, untuk kedelai ini bagaimana cara memecahnya supaya tidak susah pada saat menguliti atau membuang kulitnya, yaitu dengan cara the grinder ini seperti ini saja secara manual, dan akan mendapatkan hasilnya di sini. Hasilnya ini sudah terpecah, sehingga mempermudah proses pembuangan kulit. Dan bisa juga dengan KitchenAid, tapi di sana harus ada mill grindernya. Nah itu. Nah kemudian bagaimana cara membuat tempe sekarang? Akan ada 2 proses, yaitu proses rebusan pertama dan proses rebusan kedua. Proses rebusan pertama itu sebenarnya untuk membuang kulit kacang kedelai, dan juga untuk karena itu diperlukan waktu 1 atau 2 jam, sehingga penetrasi air ke dalam kedelai itu bagus sekali, karena juga dalam kondisi panci itu tertutup selama 1 sampai 2 jam. Dan kemudian sebelum direbus itu airnya harus mendidih, dan dicampur dengan apple cider vinegar. Tahap pertama
kita masukkan kacang kedelai ke air untuk pembersihan kulitnya dan diremas-remas begini sehingga kulitnya itu mengambang. Nah, ini satu tahap pertama untuk membuang kulitnya. Jadi nggak perlu, kalau nggak perlu ditampi saya pakai tampah untuk menghilangkan kulitnya. Jadi hanya perlu dicuci aja begini. Dan ini juga bisa dengan menggunakan strainernya tuh. Jadi semua kulit-kulit itu terbuang langsung semuanya. Ini ambilin juga yang sudah kelihatan di pinggir-pinggir ini. Sehingga nanti kulitnya akan terbuang semua. Kemudian dicuci yang kedua kali. Nah, ini kedua kali juga untuk menghilangkan kulitnya, sekalian juga membersihkan kacang kedelainya dari kotoran-kotoran. Jangan lupa bahwa tangan harus bersih. Semua peralatan sebelum dipakai untuk proses pembuatan tempe harus bersih. Semua harus bebas dari minyak, bebas dari kotoran dan sebagainya. Sehingga nanti tidak ada mikroorganisme yang bisa mengganggu pertumbuhan raginya. Kacang kedelai yang sudah dikuliti tadi dicuci bersih 2 kali, dimasukkan ke dalam panci untuk dimasak, untuk direbus. Jadi tinggi air adalah 2 kali daripada tinggi kacang kedelai. Nah, ini akan kita masak selama 5 menit. Tapi sebelumnya kita harus masukkan apple cider vinegar yang 1 sendok makan apple cider vinegar untuk menetralkan airnya sehingga menjadi normal. Biasanya air tap itu sampai pH-nya sampai dengan 9,5. Jadi kita harus normalkan dengan apple cider vinegar. Kemudian baru kita nyalakan. Nah, ini sudah nyala. Jadi kita tunggu sampai mendidih dan mendidih selama 5 menit. Nah, ini kita tutup kita tutup pancinya dan kita tunggu sampai mendidih selama 5 menit, baru dimatikan ovennya, dimatikan kompornya, kemudian kita tunggu selama 1 atau 2 jam sampai dingin, dan kemudian akan kita cuci kembali. Ini kacang kedelai yang sudah direbus dengan rebusan pertama selama 5-10 menit dan kemudian didiamkan dan masih tetap tertutup selama 1 atau 2 jam. Kemudian setelah itu dicuci bersih untuk menghilangkan kulitnya, dan setelah itu akan dilakukan rebusan kedua. Setelah kedelai dicuci dan dibuang kulitnya, kita akan melakukan rebusan kedua dan kita akan tambahkan 1 sendok makan apple cider vinegar. Fungsinya adalah untuk membuat air menjadi normal, tidak berupa basah, dan juga untuk mencegah adanya tumbuhnya mikroorganisme. Dan ini akan direbus selama 15 menit. Setelah direbus selama 15 menit, itu kelihatan mendidih sudah, jadi dihitung 15 menit setelah mendidih. Kemudian apinya kita matikan. Dan kemudian ditiriskan airnya
dan kedelai kemudian diangin-anginkan supaya kering, supaya bisa diragi. Airnya dibuang dengan mempergunakan strainer untuk dikeringkan nanti, diangin-anginkan. Kalau mau cepat kering, bisa juga dipanasin kembali di atas kompor. Nah, jangan sampai gosong ya. Nah, ini panasin, dilihat sampai dia kering, baru nanti ditaruh di nampan, diangin-anginkan. Tunggu biasanya untuk mencapai suhu ruangan diperkirakan sekitar 1 jam lah kira-kira. Kedelai diangin-anginkan di atas nampan. Tunggu sampai kedelai mencapai suhu ruangan dan kering. Untuk proses peragian kita memerlukan ragi tempe dan tepung beras. Tepung beras ini selain dipergunakan untuk sebagai mediator ragi tempe sehingga dia bisa berkembang dengan baik, dan juga untuk supaya kedelai tidak basah, karena kalau basah tempe tidak akan jadi, malah jadi busuk. Nah, kedua media ini kita campurkan jadi satu. Nah, kita campur jadi satu. Dan kemudian kita aduk sampai rata. Kita aduk sampai rata. Kalau sudah rata, nanti kita akan melakukan proses peragian dari kedelai yang sudah kering dan sudah mencapai suhu ruangan. Kita sekarang melakukan proses peragian ragi yang sudah dicampur dengan tepung beras tadi. Kita aduk-aduk sampai merata dan kelihatannya bagus, ini kering. Diaduk sampai rata sampai tidak ada butiran-butiran ragi dan tepung beras. Diaduk sampai rata. Sebelum kedelai dimasukkan ke dalam ziplock harus dilubangin merata, berjarak 1 cm ke seluruh ziplock seperti ini. Dia menggunakan pisau supaya lebih cepat dan mudah, karena kalau menggunakan alat lain akan lebih sulit. Kalau menggunakan bambu, tusuk sate atau jarum, susah sekali. Ini gampang sekali. Nah, ini sampai merata semuanya, baru nanti kedelai dimasukkan ke dalamnya. Kacang kedelai yang sudah diberi ragi dan sudah dimasukkan di dalam ziplock, kita taruh di atas tatakan. Sampai saat ini lama waktu yang kita kerjakan dari penyiapan kacang kedelai sampai kepada perebusan, kemudian pembersihan kulit dan pengisian ke dalam ziplock, termasuk peragiannya, itu memakan waktu 2,5 jam, jadi cukup singkat. Jadi dengan sistem ini kita akan menghemat waktu cukup baik. Kemudian tatakan ini dan kacang kedelai akan kita taruh di tempat yang hangat. Jadi bisa dicari ruangan-ruangan di dalam rumah yang hangat. Misalnya di depan register heating system dari rumah,
atau di dekat kulkas yang kira-kira suhunya yang diperlukan itu 75 sampai 80 derajat Fahrenheit. Kalau saya menggunakan di musim winter ini menggunakan heat mat. Ini barangnya heat mat seedling. Jadi ini untuk pemanas penyemaian benih. Jadi untuk tumbuh-tumbuhan, untuk sayuran atau pemanasnya pakai ini. Jadi ini pakai listrik, di sana hanya berapa watt. Dan kemudian saya mempergunakan untuk untuk mendapatkan ruangan yang hangat itu mempergunakan ini besi untuk pemanas makanan. Jadi di sini saya pakai ininya nggak saya pakai, tapi yang saya pakai adalah bawahnya ini. Ini biasanya ada lilin di situ untuk pemanasnya, dan ini saya balik ditaruh di sini. Kemudian supaya ruangan ini tetap konstan panasnya, ini harus ditutup dengan kain tebal hitam. Nah ini jadi ruangan di dalam semacam inkubator atau apa ini ya, itu tetap dijaga 75 sampai 80 derajat. Ini heat mat ini kadang-kadang bisa sampai mencapai 90 derajat Fahrenheit. Dan kita akan tunggu satu hari, kemudian kalau kita cek ada semacam keringat di plastiknya, jadi di plastik ini nanti akan ada keringat. Ini di sini ada keringatnya, itu berarti proses fermentasi berjalan dengan baik. Kemudian kita tunggu beberapa jam, kemudian kita cek, dan itu kalau nanti sudah keluar semacam kapas, yaitu sporanya sudah keluar dan sudah menutupi biji kacang kedelainya, berarti tempenya sudah jadi. Untuk bulan-bulan pada musim panas sebenarnya nggak perlu seperti ini, langsung saja dicari ruangannya yang panasnya cukup 75 derajat sampai 75 derajat sampai 80 derajat Fahrenheit. Demikianlah Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, praktek pembuatan tempe kami, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Amin, alhamdulillah. Pak Is masih ada di? Assalamualaikum. Ya, insya Allah masih ada. Oh ya, alhamdulillah. Saya mungkin delay yang di sana. Ada beberapa pertanyaan, Pak Is. Bagaimana? Apakah kita masuk ke sesi kedua di lain waktu, atau Pak Is ada waktu saat ini? Ya, silakan. Oke. Pertanyaannya ini saya dari belakang dulu, mohon maaf karena bentar. Pertanyaan dari Mbak Susi, heatmat-nya beli di mana, Pak? Oh, saya udah jawab di chatting. Heatmat-nya bisa dibeli di Home Depot, Menard, atau nursery, atau online ada. Oh ya. Kemudian ada pertanyaan, grindernya, alat pengupas kulit kedelai, apakah bisa dibeli di US? Ada itu online. Itu saya yang manual itu beli di online, cuman $16 itu. Cuma $16 ya? Ya bisa beli $100 nggak apa-apa, silahkan. Sama juga. Ya ini yang ketinggalan. Oh tadi udah ada yang jawab tentang itu, bisa rekaman ini insya Allah bisa dilihat di YouTube, kemudian juga bisa di Facebook ya. Terus PowerPoint, ada yang tanya PowerPoint-nya, ada yang bisa, apakah bisa di-share? Yang siapa punya? Punya Pak
Ya mungkin keduanya, mungkin Pak Faiz dan juga Bu Nining. Iya, boleh asal di anu aja di Japri aja. Japri ya. Ini yang tadi nanya Pak Agus Juliawan. Mungkin bisa kirim emailnya Pak Agus, dikirim ke kami. Kemudian apakah bisa pakai food processor? Tadi kayaknya Pak Is sudah jawab ya, bisa pakai food processor asalkan ada alat penggilingnya ya. Iya. Okay. Mill grind-nya ada gitu. Oke. Sepertinya saya belum lihat lagi. Tadinya sih kalau ya. Ada pertanyaan juga Mbak Isna. Kenapa Mbak Uniban? Iya, kalau ada kesempatan. Silakan Mbak Uniban kalau mau nanya. Mungkin Pak Isnya masih bisa stay. Oke, ini mungkin Mbak Nining atau Pak Is gitu. Terima kasih banyak Pak Is sama Mbak Nining. Ini kan cuka itu, vinegar itu katanya untuk mencegah tumbuhnya yang tidak diinginkan ya, mikroorganisme tidak diinginkan, itu yang menimbulkan warna-warna hitam pada tempe itu adalah karena pH-nya itu Pak Is. Jadi kalau yang putih-putih itu aja kan yang rhizopus itu ya. Terus misalnya kalau kita nggak tambahkan cuka itu, ya kan ada tempe yang hitam-hitam itu kadang-kadang ya. Jadi itu bukan dari pembusukan, tapi tumbuhnya mikroorganisme yang lain begitu. Itu apa itu kira-kiranya Mbak Ning apa Pak Is? Ning. Silakan Mbak Ning, silakan menjawab atau nanti diteruskan disambung oleh Pak Is. Assalamualaikum Mbak Isna. Salam. Assalamualaikum Uniben. Jadi menurut referen yang saya baca, kalau warna putih itu memang hanya yang dari ragi yang khusus itu karena kebersihannya dan lain-lain. Jadi ada kadang-kadang ada warna merah, warna hitam itu karena raginya itu terkontaminasi gitu. Jadi bukan dari pH. Jadi raginya itu kadang-kadang tidak murni ragi. Gitu. Itu yang referen saya baca Unibet. Terima kasih. Oh, jadi bukannya pertumbuhan, memang pertumbuh ya, oke. Agak. Jadi bukan karena pH-nya itu ya Mbak Ning ya? Bukan ya. Jadi katanya juga cuka itu membuat tempe itu harum katanya gitu. Iya, jadi pH tadi Pak Is sudah menerangkan ya pH yang dari berapa sampai berapa. Sebetulnya kalau ini ya dari pengalaman saya dan dari yang saya baca-baca itu, bila kedelai itu sudah direndam selama 24 jam, cuka itu tidak dibutuhkan gitu, karena perendaman itu sendiri menghasilkan asam gitu ya. Jadi pH untuk pH air untuk kedelai tempe itu sendiri paling optimum itu antara 4,5 sampai 4,8 gitu. Itu asam itu Mbak, katanya normal. Kalau 4,5 itu masih asam, tapi katanya tadi antara 7 gitu ya. Ya mungkin pokoknya menormalisasi itu kali. Basa itu. Dia tuh pada basa ya, pada asam ya, Mbak. pH-nya itu antara 4 dengan 5 dengan 7 gitu. Iya dari tempe itu ya, dari studi yang dilakukan oleh lupa saya namanya, itu dari Malang gitu ya, dari Malang dan dari Jember, itu pH yang optimum yang mereka lakukan itu dari 4,5 sampai 4,8 unik gitu. Saya sendiri belum pernah melakukan penelitian itu ya gitu. Oke. Ya karena tadi Pak Is bilang 7 gitu ya, kayak normal gitu. Anyway nggak apa-apa. Mbak Ning, apa katanya kita bisa bikin ragi itu dari tempe itu dikeringkan tuh di grinding, iya Mbak Ning? Betul Uni gitu. Jadi tempe itu dikeringkan bisa, kalau dikeringkan secara konvensional gitu kadang-kadang jadi hitam ya.
Tapi bisa pengeringan itu bisa dipercepat dengan pengeringan buah itu apa namanya, dehidrator itu selama antara 30 jam sampai 48 jam. Habis itu di grinder, tentu saja bisa menggunakan coffee grinder atau grinder yang lain asal kebersihannya memang terjamin gitu. Jadi bisa dibuat sendiri gitu. Ya. Temperaturnya berapa Mbak Ning? Dehydrator itu. Temperaturnya saya tidak tahu persis berapa unit, tapi tidak di sana tidak mematikan, jadi tidak panas gitu. Oke. Juga Mbak Ning, yang itu ya, yang kulit ari yang kita buang itu juga orang katanya itu juga ada yang bikin tempe dari itu. Cuman mungkin nutriensnya yang nggak ada ya, tapi orang juga membuat tempenya dari kulit arinya itu Mbak Ning. Ada beberapa ini ya, ada beberapa orang yang mencoba gitu membuat tempe tanpa dikupas gitu. Tapi kelihatannya hasilnya kalau kita potong gitu ya sudah jadi gitu. Tapi pengikatan di tempenya sendiri itu tidak sekuat kalau kita kupas gitu. Kita potong itu biasanya ambiar gitu. Ambiar itu apa bahasa Indonesia? Ya, jadi mungkin karena penetration fermentationnya itu Mbak Ning ya, kalau nggak dibuka kulitnya. Jadi kalau udah dibuka kulitnya itu, tapi mungkin nggak dibuang kulit arinya, tapi terbuka. Jadi peragian itu fermentasinya itu tidak optimum gitu. Iya, tidak maksimal gitu. Iya, terima. Terus kita, Raf itu kan itu dibeli semua alat dibeli gitu kan, dia mau bikin incubator, dia tuh mau bikin incubator sendiri, ya mungkin dari karton atau papan kayu gitu ya. Jadi temperaturnya itu yang kita atur dari sekitar 70-80 tadi ya, insya Allah, 580 Fahrenheit. Mungkin saya sharing aja ya. Sebetulnya kami itu satu mazhab dengan Pak Iskandar itu cara membuat tempe kita. Kami belajar bersama gitu. Jadi kami punya update gitu. Untuk perebusan itu bisa hanya sekali kalau kedelainya sudah dikupas duluan dengan grinder itu ya. Karena dengan perebusan itu kita bisa mengambil yang ngambang-ngambang itu langsung dibuang gitu. Terus untuk proses fermentasinya kita bisa dilakukan di rumah, terutama sekarang musim dingin ya. Kalau rumah kita punya pemanas yang biasanya di lantai itu ada lubang yang mengeluarkan udara panas, itu bisa ditaruh di situ. Jadi saya sendiri dapat informasi itu dari Pak Iskandar dan Bu Iskandar ya. Kami lakukan sudah beberapa kali. Jadi seperti step by stepnya Pak Iskandar itu, dan punya rak seperti Pak Iskandar tapi agak besar gitu, ditaruh di atasnya, di atas lubang itu ya, ditutup dengan kami tidak punya kain hitam, kami menggunakan dengan trash bag hitam gitu. Alhamdulillah 1 hari setengah tempe itu sudah jadi. Jadi kami heater di rumah itu menggunakan antara 70 dan 71 gitu. Jadi tidak tiap saat on gitu, tapi kadang-kadang mati, kadang-kadang hidup. Itu mungkin untuk teman-teman yang itu ya punya pemanas di lantai itu bisa digunakan. Nah itu kadang-kadang di dalam oven itu Mbak Ning. Nah, oven kita kosongkan oven, bersihkan gitu ya, karena dia suka bersih ya. Terus oke juga. Terus kalau dengan daun pisang Mbak Ning, bagus sekali Mbak Ning putihnya tuh. Gitu. Iya. Daun pisangnya mahal Uni. Jemput ke Tennessee Mbak Ning, itu kita banyak daun pisang. Ya baik, jazakallah. Ini silakan yang mau nanya lagi. Saya ada tambahan sedikit. Ning, oke. Pak Iskandar. Iya, Silakan. jadi kemungkinan karena nomor 1 kebersihan ya Uni Ben. Jadi kalau tangannya belum bersih, alat-alatnya belum bersih, segala macam bakteri itu bisa hidup di situ karena kita kasih makanannya dan cuacanya yang suhunya yang menunjang.
Jadi segala macam itu pokoknya harus bersih sama sekali, itu harus dicuci 2 kali. Kalau saya biasanya cuci 2 kali untuk semua dengan sabun. Dan alhamdulillah selama ini kok kayaknya nggak ini. Dan saya baru kemarin 24 jam udah jadi nih. 24 jam ini masih anget nih, saya baru ambil. Jadi ini bisa langsung dimakan, ini bentuknya bagus banget ini. Pakai heatmat itu tadi. Oke, ya. Katanya juga ini kan itu suatu organisme makhluk hidup begitu ya, Pak Is. Jadi katanya harus bersih. Kalau ada amis-amis bau-bau itu katanya itu nggak mau, nggak bagus. Sebenarnya ya kebersihan. Okay. Anyway, thank you. You're welcome. Alhamdulillah. Ya, jazakumullah khair. Ini ada sharing dari Mbak Farika. Pernah membuat ragi juga dari tempe yang dikeringkan, kemudian tempe kering itu dihaluskan, kemudian dicampur dengan tepung beras. Kemudian juga ada pertanyaan dari, ada sharing juga dari Pak Justinus Satrio, dehidrator suhu itu ya paling tinggi sekitar 150 degrees Fahrenheit. Nah, terus mungkin Pak Iskandar ya, ini pertanyaan untuk Pak Iskandar, nama penjual grinder. Belinya di Amazon atau di mana, Pak? Amazon. $25. Oke, grindernya sekitar $25 katanya. Yang ada yang $16 juga. Oh, oke. Jadi ada bervariasi, ada $16, $25, ada yang $100 pun ada. Mungkin dari emas sedikit lah. Ini Mbak Farika malah bilang tempe bisa dibungkus dengan daun anggur. Iya bisa, daun anggur, daun jati. Boleh tanya Bu Isna? Ya, silakan Bu Ningsi. Silakan. Pak Iskandar. Pak Iskandar, kenapa ditutup pakai kain hitam? Selama ini saya tutupnya pakai serbet. Oh iya, ya nggak apa-apa. Yang penting di dalamnya itu gelap ya. Jadi kalau kain hitam itu kan menyerap Menyerap panas. Saya nggak tahu, ini kan mungkin karena makhluk hidup juga ya, dia gelap-gelapan suka kali. Bisa berkembang biak dengan baik kalau gelap-gelapan gitu kali. Terus kalau pakai rak tinggi gitu yang berapa tingkat gitu, kalau pakai mat gitu gimana ya? Masih bisa ya? Bisa, karena kan dia semacam kayak inkubator. Jadi taruh di bawah gitu ya, terus ditutup dengan kain hitam gitu ya? Iya, dia dari bawah. Jadi kalau memang juga nggak apa-apa ya, kalau supaya di lapis handuk sedikit di atas mat juga nggak apa-apa. Maksudnya supaya biar nggak yang bawah jadi duluan, yang atas nggak gitu. Iya, tapi itu kalau udah ditutup sama itu biasanya hampir semuanya humidity merata ya. Dan temperaturnya merata biasanya. Oke. Pak Is, itu nggak boleh didempet, Pak Is. Didempet apanya? Oh, tempenya itu nggak boleh ya? Ntar berantem. Untuk tambahan untuk Mbak Ningsih, jadi tempe itu akan tumbuh lebih bagus kalau tidak dengan sinar, Mbak Ningsih. Oh iya. Jadi ini kebetulan saya juga seperti Pak Iskandar, ini baru kurang dari 20 jam ditaruh di atasnya heater. Alhamdulillah sudah banyak ininya, miseliumnya ini. Mungkin sekitar 4 jam lagi sudah bisa digoreng. Terima kasih Bu Nining, Pak Iskandar. Sama-sama. Iya, sama-sama. Ini ada yang sharing juga, teman membuat tempe dalam jumlah banyak, kemudian disimpan di lemari dengan penghangat heater portable suhu 80 derajat Celsius, Fahrenheit. Tapi masalahnya bagaimana kita tahu ukuran suhunya ya, Pak Iskandar, Bu Nining? Ya pakai kalau tahu suhunya dari termometer ya, beli termometer. Karena ada termometer yang kecil itu yang bisa ditaruh. Iya, yang portable itu. Portable temperatur, oke. Bahayanya untuk portable heater itu ya, kalau misalnya punya kucing, punya apa, bisa kesenggol, bisa kebakaran atau yang lain. Kebetulan
kami juga pernah mencoba lemari yang di bawah tangga. Itu suami saya membuat rek-rek gitu ya, ada berapa 3 susun, bisa untuk membuat tempe sekitar 70-an biji dari 70-an plastik gitu. Pernah menggunakan juga heater itu, tapi mengingat bahayanya itu jadi kami stop gitu. Ya, jadi kalau termometer itu bisa ditaruh yang seperti ini atau seperti ini yang untuk dapur punya. Sama aja, ini kalau yang ini kan ada temperatur dan humidity-nya. Jadi kita tahu humidity-nya berapa di situ. Oh, oke. Yes. Ya, baik, Pak. Terima kasih. Ini dari Pak Irfan Rosidi, apakah manfaat tempe yang tadi disebut, sebentar, saya belum baca. Tadi disebutin di awal applicable khusus untuk tempe atau produk kedelai secara general? Mungkin itu yang pernah bikin tempe dari kacang hijau, ada yang kalau manfaat tempe, oh maksudnya gitu. Ya, udah paham yang saya maksud ya Pak Bu Nining. Pertanyaannya tadi, saya ulang ya. Apakah manfaat tempe yang tadi disebutin di awal applicable khusus untuk tempe atau produk kedelai in general? Itu dari tempe yang dari kedelai, karena hubungannya langsung dari kedelai itu terus dijadikan tempe, itu ada peningkatan peningkatan fungsi gitu. Kalau dari bahan yang lain terus terang saya tidak tahu, belum tahu gitu. Enggak, maksudnya kayaknya pertanyaannya apakah kalau manfaat kedelainya itu sendiri gitu secara general gitu Pak Bu Ning? Iya. Atau hanya udah setelah jadi tempe gitu? Oh, maksudnya kedelai ke tempe gitu. Iya. Iya, jadi tadi sebentar tadi di awal yang ada apa namanya slide saya itu yang fungsional, slide ya, sebentar saya buka slide-nya itu ya. Itu ada perbandingan antara masih jadi kedelai dan sudah jadi tempe gitu. Jadi meningkatnya sangat drastis sekali ya. Bentar saya klik lagi kalau masih bisa diakses. Ini agak gaptek ini sayanya. Sharing. Ini jadi sebentar, sudah bisa dilihat Mbak Isna? belum lihat. Belum bisa ya. Oke. Silahkan di-share lagi aja Mbak Nining. Iya. Sedang saya klik-klik. Bu Niningnya dipin dulu mungkin ya. Udah kelihatan. Kelihatan Mbak Isna? Ya, perbandingan gizi Iya, jadi itu oleh ini data saya ambil dari punyanya Profesor Made yang profesor di IPB. Ini perbandingannya, dari fungsinya dari kedelai sendiri ini, terus ada peningkatan setelah jadi tempe ini, terutama yang merah-merah ini. Jadi proteinnya lebih tinggi, terus kalsiumnya juga jauh lebih tinggi gitu. Ini tempenya juga ada yang dari daun ini, punya beliau. Fermentasi kali Bu Nining ya? Iya, proses fermentasi itu. Ya, insya Allah jazakallah khair itu atas pertanyaan Pak Irfan kalau nggak salah. Kemudian tadi ada lagi Mbak, siapa ini? Pertanyaan, untuk setiap kilo kedelai rebus, apakah berapa banyak campuran ragi plus tepung berasnya? Jadi ukuran kalau setiap kilo kedelai, berapa ragi dan tepung berasnya? Monggo Pak Iskandar, kalau mau ini. Ya, Pak Iskandar bisa? Sebenarnya nggak ada aturan yang pas ya, tergantung juga. Jadi kalau saya 50-50 aja. Karena tepung berasnya itu adalah mediator dari si ragi, dan kemudian juga sebagai pengering lah gitu ya kan, kalau dikasih jadi lebih kering. Nah jadi kalau memang itu basah sekali ya kasih
tepung berasnya lebih banyak nggak apa-apa. Toh itu juga sama fungsinya seperti kedelai, dia karbohidrat juga ya. Apalagi kalau dipakai bukan tepung beras ya, mungkin apa namanya, ketan, beras ketan, tepung beras ketan itu juga bagus. Jadi apa namanya itu anunya. Jawaban. Oh, yang sama ukurannya itu ragi dan tepung beras itu sama ukurannya ya, 1:1 gitu Pak ya. Iya. Nah pertanyaannya, kalau 1 kilo kedelai, berapa raginya? Itu kan 400 gram itu kan 1 sendok makan, 1 sendok makan. Kalau saya anunya begitu. Jadi kalau itu kali 2,5 aja. Ya, oke. Jadi kalau 1 kilo kali 2, berarti 2,5 sendok makan, insya Allah, dan 2,5 sendok makan beras ketan. Iya, ya. Apalagi kalau raginya kita curiga sudah lama gitu ya. Jadi mungkin udah ada yang mati dan sebagainya, nanti kita tambahin aja nggak apa-apa. Oke. Oh, jadi malah ditambahin boleh ya. Itu tadi buat untuk Pak Justinus Satrio, mungkin bukan gram ya tadi, tapi sendok makan ukuran raginya, dan juga sendok makan untuk ukuran tepung berasnya. Jadi 1 kilo ya berarti 2,5 sendok makan ragi, dan 2,5 makan tepung beras, atau tadi juga Pak Iskandar bilang bisa ditambahin kalau misalnya raginya mungkin kurang. Jadi ada itu 400 gram itu kedelai kering ya sebelum direbus. Itu. Nah ini ada pertanyaan itu saya kebaca aja. Nah saya mau ngomong apa tadi? Iya jadi apa namanya ada aturannya di bungkusnya ragi itu. Nah itu mungkin untuk ragi yang masih baru fresh kali ya. Tapi kalau sudah beberapa lama, mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kayak saya punya itu udah 3 tahunan, itu nggak cocok lagi kalau dipakein yang aturan yang dibungkusnya, nggak jadi dia. Oh gitu ya. Gitu, jadi ada kecurigaan saya itu ada yang sudah meninggal gitu kan. Iya. Ya mudah-mudahan jelas ya untuk Pak siapa tadi, Pak Justinus Satrio. Kemudian untuk Teh Keke ini pertanyaannya, kalau sudah tempe kalau sudah ditaruh di freezer itu bisa berapa lama tahannya? Teh Keke, menurut pengalaman saya saya masih punya tempe sudah lebih dari 1 tahun itu, 15 bulan. Tadi siang saya masak, masih enak. Syaratnya cuma 1, kalau tempe itu dimasukin lagi ke ziplock, jadi rapat, masuk ke freezer. Karena kalau tidak dilapisi, nanti tempe itu warnanya jadi berubah gitu. Kadang-kadang ada warna kekuningan gitu. Itu berdasarkan pengalaman ya, bukan. Oh iya, betul. Tapi sebaiknya segar. Makanya saya bikin hampir tiap minggu. Karena yang segar fresh dan dimakan mentah dengan kurma, dengan fig, apa fig itu apa sih? Buah tin ya? Buah tin dengan ya. tape. Oh itu iya. makanya yang luar biasa itu saya sarapan saya biasanya itu. Dengan olive juga Pak Iskandar dan ya, sambal mata. Olive, satu apa itu namanya itu prebiotik itu. JSR ya Pak, ikutan JSR. Ya JSR itu. Apa ini JSR? Jurus Sehat Rasulullah. Oh, subhanallah ya. Pak, oke, tadi Teh Keke udah ya. Berarti oke, ada lagi pertanyaan. Oh, tadi ada sharing juga dari Mbak Fariha, jika tidak ada kedelai bisa menggunakan garbanzo beans, black beans, or any kind of legume. So, ya bisa. Kacang hijau juga saya udah ngerasain yang buatin Bu Ningsih. Baiklah, terus silakan kalau ada. Oh, Pak Iskandar, apakah masih punya waktu? Ini sudah lewat setengah jam dari waktu yang di. Mestinya saya sudah enggak, tapi ya. Apa masih ada pertanyaan atau enggak ya? Enggak.
Saya belum lihat lagi pertanyaan tambahan, cuman mau ngasih tahu aja bahwa di Facebook ada 12 penonton, kemudian di Zoom ini kita tadi ada 34 sampai 39 orang tadi. Jadi alhamdulillah mungkin sekitar 50 something orang penontonnya ya, alhamdulillah. Mbak Isna masih ada pertanyaan di chatting itu, Mbak Isna yang paling bawah dari Ibu ini. Ragi kalau mati total sudah enggak. Tadi itu, ada lagi ya? Iya, sudah nggak bisa dipakai atau bisa diakali untuk bisa dipakai. Ragi kalau sudah mati, apakah sudah nggak bisa dipakai lagi atau masih bisa dipakai tapi diakalin gitu? Bagaimana? Kalau diakalin itu, Kalau menurut pengalaman saya, kalau mati ya sudah mati gitu, masuk kotak, beli yang baru. Apakah ragi itu bisa, maksudnya ditaruh di freezer tahan gitu, Mbak Ning? Kalau pengalaman saya taruh di refrigerator, bukan di freezer, Mbak. Belum pernah saya menaruh di freezer gitu. Oh gitu ya. Kalau Pak Iskandar bagaimana? Taruhnya di freezer atau? Freezer, bukan di refrigerator. Oh, refrigerator aja cukup. Oke, numpang dikit. Kalau ragi roti itu di freezer dianjurkan gitu. Kalau yeast. Mungkin bisa dicoba nih Uniben. Saya coba udah bertahun-tahun, Mbak Nining ngasih dulu lama sekali udah. Masih oke. Oh, Taruh di freezer. Iya. Kalau saya boleh, Alhamdulillah kalau dibikin jadi. Ya, siapa yang mau tadi? Silakan. ini saya Kak Isna Fariha. Ya, Saya Mbak pernah Fariha. masuk nyimpan ragi tempe di freezer, nggak bisa lagi. Oh gitu. Karena terus pas saya keluarkan kan terus ada agak basah-basah dikit gitu. Nggak bisa. Tapi nggak tahu, mungkin kalau ada yang mau nyoba lagi. Kalau di refrigerator masih bisa. Mbak Faria, kalau udah dikeluar dari freezer itu taruh di luar, biar dia suhu temperatur gitu. Suhu jadi ruang. dia kering lagi. Ya, pengalaman saya tuh agak gimana ya, jadi agak basah gitu loh. Tapi mungkin saya maksudnya aja yang kurang itu ya. Dikeluarin tapi jangan ditutup gitu, jadi dibuka, jadi dia kering, jadi room temperature jadi dia kering. Oke. Karena kalau di freezer itu kan kita tutup rapi ya pakai botol gitu, jadi dia tuh di dalamnya itu nggak basah, cuman dingin beku. Terus kita biarin di room temperature, dia tuh juga bisa seperti biasa gitu. Iya. Ya baiklah. Pertanyaan selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bu Mailia. Kadang tempenya sudah saya bungkus kertas dan diberi ziplock, lalu disimpan di freezer, tapi tetap muncul warna kuning, padahal baru disimpan 1 minggu. Mungkin ada yang bisa, mungkin Pak Is dan Bu Nining? Saya tidak tahu persis ya sebabnya, karena tempe-tempe yang saya simpan kalau membuat banyak, itu selalu masih cantik gitu, walaupun di freezer lama. Seperti tadi saya jelaskan ya, sudah 15 bulan, masih diambil, masih tidak berubah warna gitu. Asal yaitu padahal ini Mbak Fariha, ya Allah, namanya kelewatan. Sudah dibungkus kertas, sudah dibungkus plastik gitu ya. Itu Mbak Maila. Ya. 1 minggu itu kan baru sangat pendek sekali ya. Tidak tahu saya itu sebabnya kenapa. Nah, ini mungkin punya pengalaman? Nah ini secara kimia kita gini. Mbak Ning, itu karena ada mikroorganisme yang lain dari Rhizopus itu, Mbak Ning. Jadi mungkin terkontaminasi dengan sekitarnya gitu. Mungkin itu, iya betul. Mungkin juga. Fungsi dari vinegar itu begitu, Mbak Ning. Jadi yang hitam, yang merah gitu ya, itu karena
yang tidak kita inginkan, bukan rhizopus, dia ikut tumbuh begitu. Begitu yang saya baca, Mbak Ning. Jazakallah khair. Iya betul. Ini Ben. Ya, dan Mbak Ning juga. Mungkin Pak Is masih ada nggak ya? Iya, ya. Gimana? Tadi pertanyaan itu yang apa? Kenapa kok baru disimpan 1 minggu? Tapi mungkin udah kejawab ya dengan Mbak. Iya, dengan saya kira tadi. itu Setuju ya? apa namanya tidak apa namanya tidak ada kepastian di situ karena Ada iya, kontaminasi. kenapa bisa dari bakteri lain atau apa? Nggak tahu. Ya, baik. Baiklah, terus apakah sudah membuat, ada yang pertanyaan dari Pak Jori Parise. Apakah ada yang telah mencoba membuat tempe gambus atau gabus? Kalau tidak salah gunakan kulit ari. Tadi mungkin udah disebutin ya. Bu Jori, Mbak Isna. Oh, Bu Jori. Oke, mungkin saya bisa. Setahu saya gembus itu bukan dari kulit ari ya. Jadi gembus itu bahan dasarnya dari kalau membuat tahu itu kan yang diambil cuma sari patinya ya. Jadi ampasnya sendiri itu bukan cuma kulit aja. Jadi gembus berasal dari sana. Tapi saya sendiri belum pernah mencoba. Itu proyek saya kemudian. Jadi gembus itu dari ampas tahu yang dikukus dan prosesnya seperti tempe itu. Saya pernah membuat tempe gembus. Oh bagus, Jadi gimana pengalamannya? dari ampas susu kedelai buatan saya sendiri gitu kan. Saya kumpulkan sedikit-sedikit, saya simpan di freezer. Ketika udah terkumpul banyak, ya itu terus saya suhu ruang dulu. Kemudian dikukus. Setelah dikukus, seperti tempe biasalah saya dinginkan, campur dengan ragi. Habis itu dibungkus dengan ziplock yang seperti tadi, ziplocknya sudah di lubang-lubang. Terima kasih sharingnya Mbak Fariha. Ya. Mbak Isna boleh nanya Mbak Isna? Silakan Pak Isnya ini kasihan ini waktunya udah pakai banyak. Silakan Pak Mbak Uniben. Oncom itu gimana, Mbak Ning, Pak Is? Oncom itu apa bedanya gimana itu? Itu kalau ada orang Bogor bisa menjawab. Saya tidak tahu persis apa itu menggunakan different spore atau gimana. Karena warnanya kan nanti jadi oranye. Saya tidak bisa menjawab ini. Mungkin Teh Keke? Enggak tahu. Ya, Kalau waktu pelajaran biologi kelas 3 SD itu ragi oncom dan ragi tempe berbeda ya, kalau nggak salah. Ya, berbeda. Iya kan? Nah itu, saya juga sedang mencoba mencari ragi oncom. Mbak Fariha masih ingat. Tapi asalnya memang oncom itu dari ampas susu kedelai atau ampas tahu juga. Cuman jenis jamurnya berbeda. Saya lupa nama jamurnya. Saya sempat tanya ke pedagang oncom yang jual ragi tempe. Saya tanya kalau oncom bagaimana katanya. Jadi memang dia bilang saya nggak tahu apa betul apa enggak. Raginya bisa sama, tapi bahannya kalau yang oncom itu bisa di kedelai atau kacang tanah. Jadi kemungkinan bedanya anunya itu karena dari kacang tanah ya, beda rasa ya. Mungkin itu. Saya belum pernah coba sih bikin. Yang saya ingat tuh ini jenis jamurnya atau apa ya? Kan kalau itu tempe itu rhizopus ya. Kalau ada lagi yang Monilia sitophila itu. Nah, ya ini dulu pelajaran entah SMP atau SMA. Ayo siapa yang ingat? Ya, tapi ya jazakumullah khair. Jazakumullah khair atas sharing semuanya. Ini ada pertanyaan, apakah akan ada workshop membuat tahu? Saya tertarik, kata Pak
Justinus Satrio. Ya, saya mau coba itu bikin tahu, baru mau pesan ininya, nigarinya. Jadi nanti kalau ya kita sharing lah bareng-bareng kalau berhasil gitu. Alhamdulillah. Ya, kita tunggu insya Allah nanti ada kelanjutan dari acara pembuatan tempe, tahu, dan mungkin nanti suatu saat oncom. Ya, mungkin saya harus meninggalkan Baik. ini, Mbak Isna. Udah. Baik, jaza. Ya, baiklah kita Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Arief, Mbak Isna, Mbak Ning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada tuh, itu ada di bawah informasi Mbak Isna. Umur oncom itu Monilia Cytopolia, ininya, raginya itu. Oh iya ya. Monilia Cytophila. Aduh, saya nggak ingat sama sekali. Baiklah, kalau ada lagi, apakah ada pertanyaan lain lagi? Bagaimana? Pertanyaan di chat udah nggak? Saya nggak nemuin pertanyaan lagi. Saya kira cukup, Mbak Isna. Ya, ya. Ya subhanallah. Insya Allah nanti kita bisa mempraktekannya dan setidaknya ya maksudnya kita udah punya bayangan, udah dan secara sains juga tadi udah di sharing banyak oleh Pak Is dan juga Bu Nining. Jazakumullah khair atas sharingnya dari narasumber. Mohon maaf kalau saya yang membawakan sebagai moderator masih banyak kekurangan, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan jadi amalan jariah bagi para narasumber. Amin. Amin. Terima kasih. Dan jazakumullah khair juga bagi yang di belakang layar, mungkin yang sudah membuat acara ini terlaksana dengan lancar. Mari kita tutup acara ini dengan membaca doa penutup majelis dan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta subhanaka. Mbak Ning, makasih semuanya. Mas Arief juga, terima kasih. Semua yang datang, terima kasih banyak. Sami Deli. Mbak Ning. Mbak Sri, sampai ketemu Mbak Ning. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak. Matur nuwun Mbak Nining. Sami-sami Mas Arief, salam kagem sedaya. Diin. Terima kasih Mbak Ning. Makasih banyak. Makasih Mbak Isna. Mbak Iin. Makasih. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Kami. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Isna. Sama-sama.